pernah dipercaya sama konsumen saya untuk beli kado bayi. Yang belum bisa kurban tidak apa-apa, karena kita sudah berkurban perasaan setiap hari. Halo Sobat Semanggi University, kembali lagi di sesi bedah buku bersama Semanggi University dan Workshop Indonesia. Workshop Indonesia bersama saya, Salsa, dan juga rekan saya Nanda. Mas Nanda. Apa kabar Mas Nanda? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Kabarnya Bu? Sangat baik juga. Alhamdulillah. Oke. Udah tidak terasa kita sudah bahas banyak sekali poin di buku ini, betul, ya betul. Mas Nanda. Ini udah pertemuan kita yang kelima deh. Kelima ya Bu. Kelima ya, yang dimana nih akan kita teruskan sampai bukunya habis gitu. Betul. Oke, sebentar lagi kita akan menyambut libur panjang juga. Bagi kami itu libur panjang kan. Kapan lagi retail libur 2 hari karena kita Betul, merayakan ya, hari raya Idul Fitri. Idul Adha. Wah, geblek ya Allah. Idul Adha Mas, belum Idul Idul Adha, Fitri ya. Lebaran sapi ya Bu ya. Kalau di tempat Mas Nanda gimana? Kurbannya banyak gak? Untuk di tempat saya sih biasanya sih sapinya 5 ya Bu ya. Untuk kambingnya banyak, hanya 14. Itu karena satu kampung Bu. Oh iya. Itu sapinya kadang 5, kadang 6. Kalau lagi banyak yang donasi itu banyak kan, kalau sapi kan banyak patungan ya Bu ya. Kadang 7, kambingnya dikurangin jadi 10. Oh iya. Mas Nanda biasanya kalau habis kurban dapat daging ini di sate, diapain nih Mas? Atau bikin steak? Kalau teman-teman mungkin ada yang berasal dari Solo, Jogja dan sekitarnya pasti nggak asing yang namanya itu hidangan makanan buat manten. Nah biasanya dibikin itu Bu. Oh bilangnya Bestik. bistik. Kayak bestik, cuman iya, dia iya. lebih manis, nggak pakai asam dan nggak pakai itu. Tapi manis tapi nggak kayak semur gitu ya? Iya bukan semua. Oke, Jadi oke. bener-bener bumbunya itu meresap sampai ke dalam, kering gitu. Kayaknya bisa jadi inspirasi teman-teman di rumah yang bosen nyate ya. Karena kalau Iya, nyate itu betul. harus cari arang dan arang Iya, jadi mahal. Arang jadi mahal Bu. Betul, Karena yang orang-orang pertama semuanya itu. nyate ya. Betul Oke. sekali. Karena semuanya pasti nyate. Iya, yang belum bisa kurban tidak apa-apa karena kita sudah berkurban perasaan setiap hari. Oke, hari ini kita mau membahas masih sama di service mindset di bagian melayani itu sederhana. Oke, di melayani itu sederhana kita akan belajar tentang untuk menyingkirkan ketakutan kita kalau melayani itu tuh tidak sebegitu sulit gitu ya. Dan di sini kita dibuka dengan, pernahkah kamu melihat satu kompleks pertokoan dengan perbedaan jumlah pengunjung yang begitu mencolok? Itu pasti kita sering banget dapetin ya. Nah, hari ini kita mau sharing ini nih. Ayo Mas Nanda bisa langsung mulai. Oke, mungkin kita jelaskan sedikit dulu storytelling di sini ya. Jadi di sini tuh si penulis itu bercerita waktu awal dia bekerja itu sempat berkunjung ke tempat rekan kerjanya. Oke. Itu yang berada di luar daerah, yaitu daerah Sumatera. Itu di tepatnya di Lampung. Jadi dia mau pulang, dia mau beli oleh-oleh di pusat oleh-oleh itu. Dia sebelumnya via call dulu Bu. Jadi call dulu, nanyain dan sebagainya. Akhirnya mau pesan. Di telepon itu pun percakapan juga terjadi biasa aja. Jadi bukan yang seperti seolah-olah kayak service center perusahaan ternama Iya, Jadi oke. biasa aja tapi menarik gitu loh Bu. Seperti itu. Akhirnya datang, yang dibayangkan oleh si penulis dan juga rekan kerjanya ini itu adalah sebuah toko yang gede dengan papan nama yang gede dan punya karyawan yang banyak dengan seragam kayak gitu, dan juga tokonya luas, parkirnya panjang gitu, maksudnya luas gitu loh Bu, bisa dipakai buat muat banyak mobil dan motor kayak gitu. Dan ternyata setelah sampai di tujuan, berbanding terbalik 180 derajat, kecuali pelayanannya. Oh oke. Ketika sampai, ternyata tokonya hanya ruko kecil Bu, ruko kecil, dan juga di sana pelayanannya itu yang dia pikirkan tadi di awal kan pakai seragam dan juga rapi seperti itu dia. Ternyata sampai sana itu dia cuma pakai kaos biasa seperti pada keseharian pada umumnya. Namun yang dibikin kaget di situ adalah di sepanjang jalan itu kan kiri kanannya semuanya pusat oleh-oleh, dan harganya pun pasti nggak akan terpaut jauh seperti itu. Misalkan ada terpaut selisih harga mungkin cuma sedikit. Terus penulis jadi terdapat pertanyaan nih, apa yang membuat toko itu sangat laku dibanding yang lain? Karena yang begitu mereka datang, parkiran itu cuma di ruas jalan Ibu, seperti itu. Dan itu antri panjang baik dari roda 2 maupun roda 4 seperti itu. Nah ternyata di situ penulis baru menyadari ternyata nggak semuanya pelayanan itu harus memberikan yang terbaik mungkin
dari segi penampilan dan sebagainya. Cuman yang didapat dari situ adalah bagaimana dia menjaga interaksinya dengan customer. Jadi di sela-sela, jadi di sana itu tadi dijelaskan nggak ada job text yang pasti Bu. Jadi mungkin kalau yang biasanya jadi pramu bisa bantu di kasir bisa kayak gitu. Jadi bisa multitasking lah Bu, seperti itu yang pertama. Dan yang kedua di sana responsibility-nya besar Ibu. Jadi ketika pelanggan datang itu langsung disambut dengan hangat. Seperti itu. Jadi penulis juga mengutip itu dan juga itu menjadi 2 poin yang saya petik dari cerita ini, seperti itu Ibu. Oke, ternyata makna melayani ini sederhana itu bukan berarti kita harus menyediakan tempat yang wah atau lokasi yang strategis dan lain sebagainya. Ternyata dari pelayanan yang sederhana ini bisa memicu bagaimana interaksi konsumen lebih dekat sama kita. Oke, ini sering banget ya kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Nah, Mas Nanda mau nggak sharing kayak apakah kamu pernah di underestimate sama konsumen kamu, kayak entahlah secara kayaknya ini teknis itu nggak bisa atau kocok apaan tuh gitu. Nah, kira-kira kamu pernah mengalami hal yang sama nggak? Oke, baik Bu. Jadi saya juga mau sedikit cerita. Jadi dulu yang senior saya ataupun yang ngajarin saya di sini seperti itu, dia pernah bilang seperti itu. Mas, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Semua teknisi itu punya stylenya masing-masing. Jadi kamu nggak perlu menjadi nggak perlu imitasi dari orang lain. Cukup jadi dirimu sendiri, pede dengan apa yang kamu lakukan, percaya pada ilmumu sendiri kayak gitu. Jadi dengan bekal itu Bu, sampai sekarang saya juga dimanapun, di posisi manapun customer saya menindas saya pasti akan fake dengan kemampuan dan ilmu yang saya miliki kayak gitu sih Bu. Jadi ketika saya ditindas, saya juga akan fake balik ketika saya itu benar kayak gitu. Ketika saya salah, saya juga menyadari pasti saya juga akan minta maaf. Soalnya kan kita manusia juga pasti ada salahnya Bu. Tapi ketika kita benar, kita harus bisa membalikan ataupun bisa menjawab, tapi harus sesuai dengan data teman-teman itu. Good banget ya sharingnya dari Mas Nanda ini, yaitu mengikuti style masing-masingnya, di mana di materi ini juga ditegasin bahwa service is that simple, pelayanan sesungguhnya sederhana. Sesederhana kita tersenyum ramah kepada pelanggan kita, sesederhana tawaran John Ides mengajari cara mengupas kentang dengan cepat. Pelayanan itu simple. Intinya dengan pelayanan ini tuh kita nggak perlu takut kalau kesulitannya gitu untuk membangun sebuah toko atau yang lainnya tuh kita kayak harus ribet dengan berbagai macam proposal persiapan ini itu. Ternyata bisa dengan modal pelayanan prima dari kita para wiraniaga atau para frontliner untuk bisa memberikan yang terbaik terhadap perusahaan. Nah, tadi juga saya tertarik banget ya dengan dari Mas Nanda, bring your own style, yang dimana itu menjadi branding tersendirinya Mas Nanda untuk konsumen ya. Betul. Mau gimana ceritanya? Oke. Kalau saya sendiri tipikalnya nggak tahu, kalau mungkin kakak-kakak saya dulu yang di sini ya Bu ya. Kalau saya sendiri tipikal kalau misalkan untuk offline itu pasti saya juga punya tipikal sendiri. Jadi gimana kita bisa ngeblend dulu sama customernya kayak gitu. Dan ternyata relate juga di sini gimana kita memahami dan juga gimana kita harus memberi kepada customer kayak gitu. Jadi customer maunya apa sih kayak gitu. Pasti juga sebagai frontliner kita juga sebagai support ya Bu saya, dan juga sales kadang ada apa ya namanya kayak crashnya juga ada, maksudnya segi pemikiran. Nah di situ biasanya ketika customer minta ke sales dan salesnya kok sepertinya nggak seperti yang diharapkan customer, jadi saya di situ mengimbangi Bu atau menengahkan, maksudnya Mbak ini loh, maksudnya dari si Bapak ini maksudnya seperti ini kayak gitu. Jadi kadang kan mungkin dari tim sales mungkin kayak mau memaksakan sesuatu kayak gitu misalnya Bu ya, tapi ketika customernya kok kayaknya nggak cocok, dia biasanya terus nanya ke saya, Mas sebagai teknisi gimana Mas, pendapatnya kalau yang A sama B ini kelebihannya kekurangannya apa. Biasanya kalau customer yang model seperti itu, jadi dia nggak mau cuma satu sisi dari sales, tapi dia biasanya sampai tanya ke teknisi kayak gitu. Ada kemarin itu cerita yang ibu ini, saya lupa namanya maaf ya, tapi dia sangat detail banget, dia sampai membandingin range harga dan juga sampai spesifikasi, walaupun dia cewek Bu, dia nggak tahu secara spesifik tentang apa namanya spesifikasi produk, cuman dia mau tahu bedanya itu sejauh mana. Unitnya kemarin itu kalau boleh saya spill Castle Kister, tapi mereknya nggak usah ya Bu ya, tapi ya
Endorse gitu Iya. ya. Oke. Cash register Oh, oke. teman-teman. Itu emang harganya emang lumayan jauh jomplangnya. Nah di situ gimana kita ngasih ke pengertian customer, kenapa sih ini harganya jauh lebih mahal, dan ini kenapa harganya jauh lebih murah. Dan kemarin tuh dia benar-benar sampai detail teman-teman. Jadi di mana yang fitur yang kita anggapnya yang lebih murah itu lebih komplit ataupun lebih tinggi daripada yang mahal. Ternyata di situ dia kenapa menjual lebih mahal, karena di situ dia memiliki nilai estetik, nilai kerapian dari produk, terus finishing produknya lebih bagus, kayak gitu. Jadi disitulah peran saya yang mewakili dari sales yang mungkin detail-detail kayak gitu sales kurang paham ya Bu. Jadi saya masuk ke situ kayak gitu. Oke, Untuk nah memuaskan pelanggannya ya seperti oke. itu Bu. Nah, dari cerita yang Mas Nanda ini saya bisa menyimpulkan kalau kita pengen bisa memberikan pelayanan, kita bukan cuma harus senyum aja gitu ya, atau pas respon aja, tapi kita harus paham sama apa yang pengen kita jual dan lain sebagainya betul. ya. Itu poin pertama. Boleh saya tambahkan Bu? Boleh, Poin silakan. kedua itu yaitu tadi kita harus tulus melayani. Jadi sangat istilah orang Jawa itu bilang gundeli atau batin ya Bu. Jadi ya itulah kita sebagai pelanggan harus sabar-sabar ketika ada customer. Kemarin saya dicaci, dimaki, itu udah biasa, udah makanan sehari-hari. Yang penting ketika kita menjadi frontliner seperti itu, kita harus profesional teman-teman. Jangan sampai kita mencampurkan urusan hati dengan customer, karena itu sebatas profesional pekerjaan. Jadi lakukanlah apa yang terbaik yang teman-teman bisa lakukan, kayak gitu sih Bu. Oke, jangan campur urusan hati dengan profesionalisme teman-teman ya. Saya setuju banget sama Mas Nanda, dan ini juga saya mau tekankan itu ke teman-teman yang nonton ya. Kalau kita tuh dalam melayani itu memang harus tulus, itu saya setuju banget Mas. Karena mungkin kalau buat teman-teman yang kerja jadi sales sendiri nggak paham, tapi kalau kamu kerja dengan beberapa sales atau tahu kompetitor kamu, yang namanya kerja tulus, melayani tulus itu benar-benar kerasa. Tanpa kita minta, konsumen itu akan berbicara, saya nggak jadi beli di sana, saya maunya beli sama kamu, soalnya di sana tuh pelayanannya kayak gini. Mereka tuh nggak bilang harga, jarang banget deh ngomong harga. Kalaupun ngomongin harga dia udah terpaksa. Itu udah pasti, itu udah nggak satu kali dua kali, tapi realistisnya seperti itu. Iya, ya mungkin karena kita manusia ya masih ada hati dan perasaan ya, dan kalau kita tulus tuh mereka tuh bahkan saking percayanya bisa minta hal lain kadang. Iya, betul Bu. Saya pernah dipercaya sama konsumen saya untuk beli kado bayi. Padahal ya teman-teman, kita jualannya apa tapi minta Iya, apa kadang saking kayak perasaan saya nggak pernah menawarkan diri untuk memberikan kado ke ponakannya yang berlahir, tapi konsumennya minta seperti itu. Saking mungkin mereka bisa menangkap sinyal kita bahwasanya oh ini orang tuh beneran tulus kerja, beneran jujur dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu nanti buahnya akan kita petik sendiri ya. Buat sales itu bukan cuma bisa dapat repeat order, tapi dapat pelanggan yang gak rese, tuh udah sebuah keberkahan juga, dan itu bisa didapetin kalau kitanya udah klop sama dia dari awal. Iya, benar. Betul, dari awal. Karena ketika udah klik ya udah pasti dia minta apa, dia udah percaya dari sama kita. Dan dia ngerti gitu kayak batasannya juga nggak sih Mas? Kalau misalkan dari awal udah nggak klop kayak males lah sama si ini. Iya, biasanya gue gitu. mintanya yang kalau misalkan kita udah klop dia juga kayak ngertiin kita. Iya nggak sih, misalkan kayak Mas Nanda biasanya fast respon terus nggak fast respon, tapi dia bisa ngerti kayak ini orang nggak fast respon biasanya nggak gini, oh berarti dia sibuk. Ya, bisa aja kayak gitu. Atau emang saya rasakan juga betul ya. Atau kayak saya biasanya sales nih ya, biasanya orang tuh ngiranya saya naikin harga. Dan saya selalu meyakinkan kalau harga saya tuh nggak saya mainin, Bu, ibu bisa lihat, bapak bisa lihat. Makanya ketika harganya mereka juga percaya sama saya. Oh iya, Salsa nggak pernah mainin harga. Ya, itu realitanya seperti itu ya. Ya, jadi ya itu tulus melayani konsumen teman-teman, karena mereka itu akan tahu kok ketulusan kita dalam melayani mereka. Yang dimana kita tuh nggak cuman bahasanya ngerampok mereka gitu ya guys, tapi dia ngerasa bahwa kita tuh problem solvernya mereka, dan itu bisa ditunjukkan dengan bagaimana kita melayani mereka. Sesederhana kita lagi sakit hati, lagi galau disakitin pacar, kita tetap tersenyum melayani pelanggan. Itu hari lagi bete banget, abis kena macet dan lain sebagainya, ban bocor, udah nggak mood banget kerja. Saya pernah kayak gitu Mas, saya pernah ada hari dimana udah gak mood banget, tapi saya harus ketemu konsumen, kepala lagi pusing, terus gimana, saya adalah sales gitu ya. Sama apa sih Mas Nanda juga pernah mengalami hal yang sama ya. Betul. Cuman ya gimana kita memakai diri kita sendiri. Ya, memposisikan diri ya Mas. Ya bener, urusan rumah, urusan yang lain kalau bisa dibawa ke kayak gitu. Karena ya betul, setuju. Saya mau cerita, cuman ini melenceng jauh jadi nggak usah aja.
Kalau kamu cerita kan masih ada relatable ya dengan pelayanan gitu. Selalu seru ngobrol sama Mas Anda ini ya. Oke, itu saja ternyata sharing kita hari ini, bahwasanya melayani itu sangat sederhana. Sederhana bagaimana kamu bisa menunjukkan ketulusan hati kamu dalam melayani. Dan ternyata punya toko atau punya bisnis yang ramai itu nggak melulu harus ada di tempat strategis, barang yang lebih murah sampai banding harga ataupun lain hal. Ternyata dengan meningkatkan pelayanan kita aja itu bisa ngebantu kita untuk bisa mengembangkan bisnis kita lebih dikenal banyak orang. Betul, Terima kasih Mas Anda atas sama-sama. Saya sharingnya juga hari terima kasih ini. kembali Ibu, sama-sama Ibu. Oke, kalau teman-teman mau ketemu kita, teman-teman bisa datang aja ke Coach Shop Jakarta. Di mana Mas Anda alamatnya? Jalan Mangga 2 Mall, Rekan Blok A. Saya masih lupa. Rekan Mangga 2 Mall, Blok A nomor 7. Nomor 7, iya. Kalau visit our social media di Coach Shop Jakarta atau ke coachshop.co.id. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye.